mentari secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat siang. Semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan bisa melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Jadi kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari aksi nyata untuk modul 1.4 yang sudah saya pelajari, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bersama saya Inis Nur Syifa Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 2 Sukahaji, Kabupaten Garut. Besar harapan saya semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa semangat, bisa menyimak dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir kegiatan nanti, sampai dengan selesai. Bagaimana? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. SDN 2 Sukahaji. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari belajar bersama. Saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk belajar bersama, berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ya, jadi ini merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Saya ingin berbagi praktik baik bersama Bapak Ibu semuanya untuk nantinya apa-apa yang saya sampaikan di sini bisa diimplementasikan di kelas atau di pembelajaran Bapak Ibu ya. Sebelum menginjak ke materi inti, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk meninjau kembali mengenai dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menyebutkan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratan. Di sini ada kata yang dicetak kembali, ada kata menuntun, ya. Jadi memang seperti itu adanya. Kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Menuntun di sini bisa diartikan dengan memfasilitasi, memberikan dukungan kepada anak supaya mereka bisa menemukan kekuatan kodrat dalam hidupnya. Anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Ada dua kodrat yang melekat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu
di mana dan keadaan seperti apa yang sedang anak jalani, ya. Dan satu lagi adalah kodrat zaman. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa anak itu terlahir bagaikan kertas kosong, ya. Maka tergantung orang dewasa mau mengisi kertas kosong tersebut, menuliskan apapun yang orang dewasa inginkan. Padahal kalau kita mengacu pada dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, tidak seperti itu adanya, Bu. Itu merupakan persepsi yang kurang tepat dan tidak relevan untuk saat-saat ini. Kenapa? Karena sesungguhnya anak itu terlahir sudah memiliki garis kodratnya sendiri. Artinya apa? Mereka sudah dibekali bakal kemampuan yang nantinya bisa mereka kembangkan. Hanya saja garis kodratnya tersebut itu masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis yang masih samar, ya. Jadi anak itu bukan kertas kosong, mereka sudah punya garis kodratnya, gitu ya. Tugas kita sebagai pendidik itu menebalkan garis yang mereka miliki. Jadi pendidikan yang kita laksanakan itu sejatinya harus memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya tujuan utama kita menuntun itu memberikan pendidikan kepada anak itu supaya anak bisa mendapatkan atau sampai pada posisi yang well-being. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, apa itu well-being? Selamat dan bahagia, gitu ya. Jadi bukan hanya anak berhasil secara kognitif saja. Ketika mereka mendapatkan ranking 1, anak dikatakan berhasil, belum tentu. Jadi menurut kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, itu anak harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang utama itu anak selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, ini ada kata yang mau saya garis bawahi, yaitu berbudaya. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu budaya positif. Jadi berangkatnya dari sini, ya. Dan pendidikan itu tak ubahnya adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mendidik, menanamkan budi pekerti yang baik, nilai-nilai kebajikan universal yang bisa nantinya diyakini oleh setiap peserta didik, oleh semua murid kita. Dan kan kalau sudah menjadi kebiasaan, nilai-nilai yang mereka yakini baik adanya itu nantinya akan menjadi budaya yang positif, ya. Nah, selanjutnya ini baru masuk ke materi inti, budaya positif. Coba ketika saya menyebutkan budaya positif, apa yang terbayang, yang ada di benak Bapak Ibu ketika saya menyebutkan budaya positif? Coba. Kebiasaan, betul. Apalagi ada yang lain? Tingkah laku, minat, iya. Betul ya Bapak Ibu. Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif itu harus dilakukan sejak dini. Mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama, dan yang paling penting adalah harus konsisten. Nah itu ya. Jadi ya, budaya itu kan pembiasaan ya. Kalau budaya positif itu pembiasaan yang baik, pembiasaan yang bernilai positif yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita
sejak dini. Karena apa? Ketika anak dibiasakan dengan hal-hal yang memiliki nilai-nilai positif, itu akan terbawa terus sampai nanti dia dewasa, ya. Itu artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sejak dini akan menjadi budaya. Nah, selanjutnya ada beberapa konsep utama budaya positif, ya. Ini merupakan konsep inti pada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, ini motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada segitiga restitusi, dan terakhir adalah posisi kontrol restitusi, ya. Kita akan bahas ini satu persatu, Bu. Jadi yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Dengan kata lain, ada yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Ini perubahan paradigma belajar. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama, gitu ya. Nah, biasa kita sudah mengenal istilah, ada yang namanya pembelajaran yang berpusat kepada guru, ya, atau teacher center, dan ada pembelajaran yang berpusat kepada murid atau peserta didik, yaitu student center. Coba saya mau bertanya, kira-kira pembelajaran yang selama ini Bapak Ibu laksanakan di kelas itu yang mana, Bu? Apakah student center atau teacher center? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya, kenapa Ibu? Karena kita sebagai pendidik mentransfer ilmu kepada anak didik. Iya. Harus memenuhi syarat seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa belajar itu harus mengacu kepada kodrat anak. Betul sekali. Bagaimana dengan yang lain? Oke, sama? Apakah sama melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Betul sekali. Memang betul sekali apa yang tadi diutarakan oleh Ibu, ya, betul sekali. Jadi pembelajaran yang harus kita laksanakan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, berpihak kepada murid. Artinya apa? Kita harus mengetahui apa yang murid-murid kita butuhkan. Jadi kita memberikan layanan pendidikan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itu istilahnya ada yang namanya pembelajaran yang terdiferensiasi, ya. Ini pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, gitu ya, kebutuhan siswa. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan ini profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya itu di sini, tujuannya itu di sini, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, jadi pembelajaran terdiferensiasi yang kita laksanakan itu harus bisa mewujudkan 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Mari mulai dari sekarang kita benahi, ya. Kita benahi sedikit demi sedikit, karena segala sesuatu itu yang namanya perubahan pasti akan membutuhkan proses, ya. Selanjutnya, setelah tadi kita mengetahui mengenai pembelajaran dengan paradigma baru,
Yang pertama di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini maksudnya, Bu, kita selama ini menganggap bahwa konsep yang menyatakan guru itu dapat mengontrol murid itu pasti tertanam di benak kita ya. Apapun yang guru perintahkan pasti akan dilakukan oleh murid. Apapun yang guru inginkan pasti akan dilakukan oleh murid. Dan ternyata ini hanyalah sebuah ilusi, Bu. Ini kesalahan konsep, ya. Karena apa? Murid itu merupakan individu yang bebas. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh siswa, gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif itu akan memberikan dampak atau manfaat yang baik pada murid? Belum tentu juga. Jadi apa? Penguatan positif di sini seperti halnya bujukan, rayuan, misalkan. Nanti kalau kamu datang ke sekolah tepat waktu, ibu akan memberikan nilai sikap yang besar. Nanti di buku laporan hasil pendidikan. Ini adalah konsep yang salah, miskonsepsi gitu ya. Kenapa? Karena ketika anak melakukan itu tidak timbul dari keinginannya sendiri, tidak timbul dari motivasi internal yang ada pada dirinya. Dia mau melakukan itu karena dibujuk, dirayu, diiming-imingi akan diberikan nilai yang besar, gitu ya. Ketika kita sebagai pendidik, sebagai guru, tidak memperhatikan anak mungkin saja datang terlambat lagi ke sekolah. Tapi coba, kalau ada motivasi dalam dirinya, sudah menjadi kesadaran sehingga nantinya menjadi kebiasaan pada anak itu, anak akan melakukannya dengan keikhlasan sendiri, dengan senang hati, dengan sukarela, dan itu nantinya akan menjadi motivasi yang tertanam dalam dirinya. Nah, selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga merupakan miskonsepsi. Kenapa? Ketika kita mengkritik siswa, ya, mengkritik siswa apalagi dengan bahasa-bahasa yang bisa mendowngrade, bisa membuat mereka menjadi rendah diri, itu sangat sangat bisa menimbulkan dampak yang nanti anaknya akan merasa sebagai individu yang gagal, gitu ya. Nah ini, jadi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kan biasanya kalau kita misalkan mengingatkan siswa, gitu ya, mengingatkan siswa tidak boleh ini, tidak boleh itu, mungkin dia akan melakukan gitu sesuai apa yang kita lakukan. Tetapi seperti tadi yang saya katakan, itu tidak datang dari apa? Dari keinginan dia sendiri, dari motivasi yang ada pada dirinya. Dan selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guru bisa memaksa siswa melakukan apapun. Ini juga merupakan sebuah miskonsepsi, ya. Guru tidak bisa memaksa murid. Kenapa? Karena dia mau melakukan apapun, perubahan sekecil apapun, itu harus datang dari keinginannya sendiri. Tugas guru apa? Menuntun, ya, menuntun murid agar menemukan kodratnya dan mencapai pada tahap keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah itu ya. Setelah tadi kita membahas mengenai miskonsepsi, sekarang ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah ini juga merupakan pandangan-pandangan yang selama ini kita anggap bahwa ini sebuah konsep yang benar. Coba kita perhatikan. Di sini adalah stimulus respon tentang dunia dan ini adalah teori kontrolnya. Dulu kita menganggap bahwa realitas ataupun kebutuhan kita sama. Semua manusia kebutuhannya sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan manusia itu berbeda. Seperti halnya murid. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Anak itu punya kebutuhannya
terdiferensiasi, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap murid. Ya. Yang kedua di sini ada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau menurut teori kontrol, ini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Orang menilai sesuatu itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda, tidak mungkin sama, ya. Jadi ini ini merupakan konsep yang harus kita benahi juga. Mulai dari sekarang kita memiliki perubahan pemikiran bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita di kelas, ya. Mereka punya gambaran yang berbeda-beda, ya, punya bakat yang berbeda-beda, punya minat yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Makanya pembelajarannya harus berbeda pula, terdiferensiasi. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini juga sama, ya. Jadi kita terbiasa memaksakan murid itu harus satu pemikiran dengan kita, betul tidak? Ya, harus. Kalau misalkan murid dikasih soal matematika nih, kita memberikan pengajaran kepada mereka bahwa menyelesaikan soal ini harus dengan cara seperti ini. Ternyata ada murid yang bisa mengerjakannya dengan cara lain. Kita harus mulai terbuka, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid harus punya pandangan yang sama dengan kita. Kita sekarang berusaha memahami pandangan murid, pandangan yang mereka miliki yang mungkin saja berbeda dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan menurut teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku di sini berarti baik perilaku buruk maupun perilaku baik. Pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Contohnya seperti ini, Bu. Anak sering datang terlambat ke sekolah. Hampir tiap hari si anak tersebut datang ke sekolah. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, tidak boleh langsung menghukum, ya, tidak boleh langsung kamu tiap hari datang terlambat ke sekolah, langsung saja dimarahi. Tidak boleh seperti itu, ya. Harus dianalisa dulu, ya, kenapa ini murid datang terlambat ke sekolah. Kan bisa saja mungkin jaraknya yang jauh, atau mungkin karena dia di rumahnya sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, membantu orang tuanya terlebih dahulu, atau kamu bangun kesiangan, ataukah misalkan biasanya dia diantar sekarang tidak ada yang mengantar, ya. Kita harus berusaha menempatkan posisi kita sebagai pendidik itu betul-betul pada posisi kontrol yang tepat, gitu ya. Jadi tidak boleh ini anak datang terlambat tiap hari, langsung saja kita justifikasi bahwa anak tersebut bersalah. Itu bahaya, ya. Kenapa? Karena nantinya anak akan tertanam di diri anak itu bahwa dia adalah individu yang gagal, ya. Selanjutnya, ini ada stimulus respon bahwa orang lain bisa mengontrol saya, ya. Padahal menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jangan kita sebagai pendidik mempunyai anggapan bahwa kita bisa mengontrol murid apapun yang kita inginkan, gitu ya. Murid mau dibentuk seperti A, B, C, atau D, itu pasti akan di bawah kendali kita. Kita bisa mengontrolnya. Itu juga merupakan stimulus respon yang harus segera Bapak Ibu tinggalkan dan berubah menjadi pemikiran bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun dengan murid kita. Kenapa? Karena yang menentukan apapun yang mereka kerjakan itu adalah mereka sendiri. Kita tidak punya kontrol sepenuhnya terhadap murid-murid kita. Yang bisa kita lakukan itu menuntun, ya, supaya mereka tidak kehilangan arah. Nah, gitu. Selanjutnya,
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika tadi kamu jangan datang terlambat ya. Kalau kamu datang tepat waktu nanti ibu akan memberikan nilai sikap yang baik di buku laporan hasil pendidikan. Ketika itu tidak berhasil, si anak kita paksa, itu tidak boleh bu, ya, tidak boleh ada pemaksaan. Jadi apa yang tepat menurut teori kontrol di sini harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi si anak diajak bekerja sama, si anak diajak membuat konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan. Kalau ini sudah menjadi kesepakatan, nantinya akan menjadi nilai-nilai yang mereka yakini, yang akan dapat menimbulkan atau memunculkan motivasi dalam diri. Selanjutnya, ini model berpikir menang kalah. Sementara menurut teori kontrol, ini adalah model berpikir menang-menang. Atau kalau dalam bahasa Inggris, kita sering sekali mendengar istilah win-win solution. Jadi maksudnya seperti ini bu, meskipun si anak membuat kesalahan, ya, si anak berbuat tidak baik, tidak sesuai perilakunya, itu tidak boleh kita langsung menghukum anak, menjustifikasi anak bahwa dia bersalah. Kalau kita seperti itu, nantinya anak akan menjadi pribadi, merasa menjadi pribadi yang gagal, gitu ya, dia akan menjadi rendah diri. Harusnya bagaimana? Kita mencari mengubah pola berpikir kita menjadi model berpikir menang-menang. Si anak perilakunya bisa kita arahkan menjadi perilaku yang baik, perilaku yang tepat, tidak mengulangi kesalahannya, dan pada akhirnya akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Artinya apa? Dia menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan, tetapi dia tidak merasa bahwa dirinya sudah menjadi pribadi yang gagal, gitu ya. Jadi anak belajar bertanggung jawab. Nah, kita beralih mengenai kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Coba kira-kira ada berapa ya kebutuhan dasar manusia itu? Ini dia. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Diakui atau tidak, ini memang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contohnya, misalkan ibu sedang melaksanakan pembelajaran di kelas. Ternyata kan suka ada aja ya anak yang terlihat malas gitu ya, diam saja. Terus ada yang terlihat duduk di bangku itu tidak seperti anak-anak yang lainnya, diam saja. Yang lain tidak mengerjakan tugas, ini hanya diam saja. Kita sebagai pendidik itu harus dapat mengetahui kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi, ya, yang belum dipenuhi oleh si anak. Jadi jangan langsung menghukum. Kenapa tidak mengerjakan tugas seperti yang lain? Kenapa kamu diam saja? Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita harus ketahui dulu, karena mungkin saja si anak sebelum berangkat ke sekolah itu tidak sarapan terlebih dahulu misalkan, ya, atau dia sedang sakit, sedang tidak enak badan, atau misalkan dia kurang tidur, gitu ya, tidurnya kurang semalaman, atau mungkin karena rumahnya kebanjiran.
Jadi dia tidak bisa tidak bisa istirahat gitu ya. Makanya dia terlihat sangat lelah gitu ya. Jadi karena begini Bu, kalau ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi, itu akan berdampak pada perilaku yang dia lakukan gitu ya. Akan berdampak pada perilaku yang dia lakukan. Karena dia tidak sarapan, dia jadi lemas di kelas, tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalkan begini, kita kan sering melaksanakan diskusi di kelas ya. Diskusi itu pasti berkelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, terdiri dari beberapa murid. Nah, misalkan kita mendapati ada salah satu orang anggota kelompok atau murid yang tidak bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya, ya, tidak bisa mengikuti diskusi sebagaimana teman-teman yang lainnya, dia menyendiri saja, gitu ya. Itu kita harus mengetahui, jangan-jangan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya itu belum terpenuhi, ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kan ada saja ya anak di kelas yang maunya tampil saja ke depan. Saya yang mau mengerjakan soalnya di papan tulis, pokoknya harus dia, gitu ya. Selalu ingin tampil, selalu ingin diakui keberadaannya. Nah, itu berarti anak tersebut itu kita jangan ini ya, karena kalau anak seperti itu merupakan bagian dari kebutuhan dasarnya. Kebutuhan apa? Kebutuhan akan penguasaan. Dan yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu biasanya menginginkan pilihan, gitu ya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal baru yang menurut dia itu menarik. Begitupun ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kan tipe belajar anak itu atau gaya belajar anak itu berbeda-beda ya. Coba siapa yang masih ingat? Apa saja gaya belajar? Ada yang auditori, apalagi kinestetik, dan ada yang visual, ya gitu. Coba untuk anak-anak yang kinestetik nih, dengan gaya belajar kinestetik, anak tersebut harus banyak bergerak, Bu. Jadi kalau misalkan metode pembelajaran kita hanya ceramah saja, satu arah saja, anak dengan tipe belajar kinestetik itu akan mudah merasa bosan mengikuti pembelajaran kita, ya. Karena anak kinestetik itu kan cenderung dia banyak bergerak, pindah dari satu bangku ke bangku yang lainnya. Nah, di sanalah peran kita. Kita berarti kebutuhannya seperti itu. Kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik ini untuk anak yang seperti ini. Berarti pembelajaran yang kita laksanakan itu harus bagaimana? Harus sesuai, ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apapun yang mereka lakukan. Ya, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ini penting untuk kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Harus menyenangkan, ya, karena ini merupakan kebutuhan dasar mereka. Mereka itu butuh untuk senang, ya. Jadi kalau ada anak yang senangnya menyanyi di dalam kelas, senang tertawa, gitu ya, itu jangan dimarahi, Bu, gitu ya, karena itu merupakan bagian dari kebutuhan dasarnya. Kita alihkan. Kalau misalkan anak senangnya menyanyi, berarti kita memberikan
pembelajaran itu misalkan disisipkan lagu-lagu tematik yang sesuai dengan materi yang kita berikan pada hari itu gitu ya. Anak akan merasa senang. Anak akan, kalau dia senang, dia akan berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Bisa juga misalkan pembelajaran yang kita lakukan itu bervariasi ya. Anak diajak keluar, langsung melihat alam. Misalkan ini sedang materi tentang tumbuhan atau makhluk hidup lainnya gitu ya. Kan kita bisa langsung ajak keluar gitu ya, supaya mereka merasa senang gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Terima kasih. Masih semangat ya? Oke, selanjutnya mengenai disiplin positif yang kita bahas tadi itu mempunyai relevansi dengan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang sudah saya bahas tadi ya. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu harus datang dari keinginannya sendiri, motivasi internal, motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Nah, disiplin positif ini mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, ini tadi peran kita sebagai pendidik itu harus bisa menuntun, membimbing, ya, memfasilitasi, menumbuhkan rasa disiplin diri pada anak supaya anak bisa disiplin itu apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, selanjutnya dalam budaya kita makna disiplin itu kan identik dengan apa coba Bu? Disiplin itu identik dengan patuh, dengan taat, aturan, tata tertib dan sebagainya. Padahal arti kata disiplin itu sebetulnya belajar ya, dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena ketika kita harus disiplin, kita dihadapkan pada berbagai aturan yang begitu kompleks. Ya, banyak sekali tata tertib kelas dari A sampai Z, misalkan ada, gitu ya. Yang ada anak merasa tidak nyaman, bukan mau disiplin akhirnya, gitu ya. Tapi anak merasa tidak nyaman. Nah, tugas kita sebagai pendidik kita itu tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Berasal dari mereka bisa disiplin itu karena keinginannya sendiri. Karena mereka meyakini bahwa dengan disiplin, nah ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini benar adanya. Kalau saya disiplin, saya akan berhasil dalam belajar. Bukan karena mereka jadi disiplin karena takut dimarahi oleh guru, takut diberikan nilai yang kecil oleh guru, itu kan sudah merupakan ancaman, ya. Nah, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman seperti yang sudah saya bahas tadi, ya. Nah, ini disiplin positif ini nanti berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Apa itu? Motivasi itu kan merupakan ini ya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang sudah tadi saya bahas, motivasi itu ada dua ya. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Nah, ini yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan apa? Motivasi ekstrinsik. Karena motivasinya berasal dari luar. Karena dia takut dihukum, makanya dia berperilaku baik, disiplin, gitu ya. Karena apa? Dia merasakan ini adanya ancaman nih. Kalau saya tidak begini, saya akan
dihukum, gitu ya. Bukan berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya bagaimana? Dia tidak terlambat datang ke sekolah. Dia mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, karena ingin menjadi ranking 1. Itu juga merupakan motivasi ekstrinsik, ya, bukan berasal dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, ya. Ini baru yang dinamakan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Selanjutnya, nah, ini di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi, ya. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu juga kita ingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada murid-murid kita. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid. Jangan itu saja yang kita apresiasinya, si A saja. Jangan, semuanya kita perlakukan sama, ya. Karena pada dasarnya, ya tadi mereka juga punya kebutuhan dasar manusia yang sama. Ada kebutuhan dasar untuk diakui tadi, ya, yang sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya, beri pengakuan secara, nah ini yang penting, konsisten dan fokus pada prosesnya, ya. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa yang namanya perubahan itu pasti berproses, memerlukan waktu. Ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sengaja saya sudah dipartisi, dibagi-bagi. Ada bagian pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasinya. Coba, kalau kita satukan ini jadi seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bentuk apresiasi, Bu, yang bisa kita ungkapkan kepada murid-murid kita. Karena dengan begitu mereka akan belajar mengenai nilai-nilai kebajikan. Kan murid itu, anak itu seperti sports, ya. Mereka meniru apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita memberikan contoh perilaku yang baik, itu akan dia adopsi dalam hidupnya. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam mengerjakan tugas kelompok. Itu juga merupakan bentuk apresiasi, ya. Itu juga merupakan bentuk apresiasi yang bisa kita ungkapkan kepada murid kita. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di kelas. Itu juga merupakan bentuk apresiasi. Coba bayangkan perubahan besar seperti apa ketika kita melakukan ini. Anak akan mempelajari, anak akan menilai. Oh iya, berarti saya juga harus seperti ini. Saya juga harus seperti ini. Mereka akan belajar mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus mereka yakini dan mereka laksanakan, ya, supaya mereka tadi mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, ini mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi sudah saya singgung sedikit di awal, ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang namanya hukuman dan ada yang namanya penghargaan, ya. Ada yang namanya hukuman dan ada yang namanya penghargaan. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya mungkin ini disebut reward and punishment, ya. Coba kalau hukuman, ini ciri-cirinya diantaranya hukuman itu biasanya menyakitkan, betul tidak, Bu ya? Menyakitkan. Yang kedua itu tidak nyaman, membuat anak merasa sangat tidak nyaman. Coba kalau bapak ibu menghukum anak ketika pembelajaran, perhatikan si anak. Dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Apapun hukuman yang kita berikan, gitu ya. Yang ketiga, murid akan merasa takut, Bu. Kalau kita memberikan hukuman, ya kadang murid itu akan merasa takut. Dan hukuman itu sifatnya memaksa. Kalau anak sudah dipaksa berarti dia diambil kebebasannya, ya. Selanjutnya, murid akan menyembunyikan kesalahan karena dia akhirnya jadi tahu kalau dia berbuat salah akan dihukum. Makanya
sementara pada hari itu ada beberapa anak yang datang terlambat. Terus Pak Edi memerintahkan anak tersebut, kamu harus lari 2 keliling lapangan sekolah misalnya. Itu hukuman, itu tidak terencana dan terjadi dengan tiba-tiba gitu ya. Memang seperti itu sifatnya hukuman gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah hukuman itu bisa berupa hukuman fisik seperti tadi keliling lapangan atau psikis. Contohnya hukuman psikis seperti apa, Bu? Hati-hati ya Bapak Ibu kalau memberikan peringatan kepada siswa, apalagi dengan kata-kata yang tidak sepatutnya mereka dengar, tidak sepatutnya mereka terima. Hukuman secara verbal itu termasuk hukuman psikis. Itu nantinya anak tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, anak akan menjadi merasa dia adalah individu yang gagal. Kita kan tidak sadar ya, memarahi anak itu lambat laun akan tertanam di benak mereka. Saya sudah gagal ini, apapun yang saya kerjakan saya salah. Ya, jangan sampai anak kita merasa seperti itu. Ya. Yang kedua, ini mengenai reward atau penghargaan. Nah, penghargaan ini sebetulnya kurang efektif juga, bahkan tidak efektif gitu ya, untuk membuat anak melakukan nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang baik dalam hidupnya. Karena apa? Pada saat tidak ada penghargaan, dia akan berhenti. Ya, contohnya seperti tadi, dia akan datang tepat pada waktunya ke sekolah karena akan diiming-imingi akan mendapatkan nilai yang baik, hadiah. Gitu. Ketika tidak ada hadiahnya, mungkin saja anak tidak akan datang tepat waktu lagi ke sekolah. Dia mungkin saja datang terlambat saja. Sekarang tidak ada penghargaan, tidak ada reward, gitu ya. Jadi ini tidak efektif. Yang kedua, ini akan merusak hubungan. Nanti akan ada kecemburuan di antara murid-murid kita. Ya. Yang selanjutnya, mematikan kreativitas. Terus menghukum dengan sistem ranking juga ini, makanya ya. Untuk reward education itu sebetulnya sudah kurang relevan, bahkan tidak relevan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, gitu ya. Selanjutnya ini merampas hak menghargai dirinya sendiri, gitu ya. Jadi ini merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu adalah yang masih menerapkan hukuman dan penghargaan, sistem reward and punishment. Selanjutnya, nah disinilah tugas kita seorang guru untuk bisa menjembatani semua permasalahan yang tadi saya ungkapkannya. Bagaimana seorang siswa itu bisa termotivasi, berprestasi, namun ia tidak luluh lantak, tidak menjadi pribadi yang gagal ketika tidak meraih juara, ketika dia tidak mendapatkan penghargaan. Ya. Bagaimana menata hati saat mendapatkan kemenangan dan sebaliknya, tidak putus asa saat apa yang diharapkan tidak tercapai. Anak harus terbiasa dengan realitas itu. Apapun yang mereka lakukan, ada dua kemungkinan, mungkin berhasil ataupun tidak berhasil. Ya. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini merupakan antitesa dari yang tadi ya. Kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada yang namanya konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi mungkin ini sudah tidak asing lagi ya di Bapak Ibu semuanya. Tetapi ini saya yakin ini merupakan konsep yang baru. Saya pun sebetulnya baru mengenal restitusi ini ketika mengikuti pendidikan program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Konsekuensi itu ini beberapa sifat dari konsekuensi. Yang pertama ini merupakan penguatan jangka pendek ya. Yang kedua, yang namanya konsekuensi itu perlu monitoring secara kontinu, secara berkelanjutan. Selanjutnya, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, sementara kalau restitusi itu murid akan merasa bertanggung jawab atas perilakunya, ya, yang tadi sudah saya contohkan. Yang kedua,
Resolusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, Bu, yang nantinya akan menjadi pembiasaan. Selanjutnya, murid akan menghargai dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya, teori kontrol ini juga berkaitan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi saya ungkapkan bahwa guru itu harus ada pada posisi kontrol yang tepat, gitu ya. Dan selanjutnya, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dengan kata lain, dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ini ada beberapa contoh tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa? Ini hukuman, ya. Ada ibu guru yang suka ini masih menyuruh anak mencatat yang kedua nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman, gitu ya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Hukuman apa? Fisik, ya. Hukuman fisik. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini adalah konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Karena kertas teman yang dicoret-coret, berarti dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kalau sepatunya berwarna putih, misalkan anak tidak boleh menggunakan sepatu selama di sekolah. Ini hukuman, ya. Selanjutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini merupakan antitesa dari yang tadi, ya. Kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada yang namanya konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi mungkin ini sudah tidak asing lagi, ya, di Bapak Ibu semuanya. Tetapi ini saya yakin ini merupakan konsep yang baru. Saya pun sebetulnya baru mengenal restitusi ini ketika mengikuti pendidikan program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Konsekuensi itu ini beberapa sifat dari konsekuensi. Yang pertama, ini merupakan penguatan jangka pendek, ya. Yang kedua, yang namanya konsekuensi itu perlu monitoring secara kontinu, secara berkelanjutan. Selanjutnya, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, sementara kalau restitusi itu murid akan merasa bertanggung jawab atas perilakunya, ya, yang tadi sudah saya contohkan. Yang kedua, restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, Bu, yang nantinya akan menjadi pembiasaan. Selanjutnya, murid akan menghargai dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya, teori kontrol ini juga berkaitan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi saya ungkapkan bahwa guru itu harus ada pada posisi kontrol yang tepat, gitu ya. Dan selanjutnya, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini ada beberapa contoh tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa? Ini hukuman, ya. Ada ibu guru yang suka ini masih menyuruh anak mencatat yang kedua nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman, gitu ya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Hukuman apa? Fisik, ya. Hukuman fisik. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini adalah konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Karena kertas teman yang dicoret-coret, berarti dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi.
ini ya, tergambar jelas di sini bahwa kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, menyakitkan karena sangat membuat anak menjadi tidak nyaman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit. Kalau hukuman yang kita berikan baik itu fisik maupun psikis itu akan membuat anak sakit, ya, sakit fisik maupun sakit hati, gitu, untuk jangka waktu yang lama. Dan pada akhirnya anak akan membenci yang namanya kedisiplinan. Dia menjadi benci mendengar kata disiplin, gitu ya. Yang ketiga, hukuman itu bersifat paksaan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan seperti yang tadi dibahas, ya. Marah, merasa bersalah, anak akan merasa dipermalukan, apalagi kita menghukum di hadapan anak-anak yang lainnya dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi ini dalam jangka waktu yang pendek. Dan tapi kalau konsekuensi itu memberikan kesempatan kepada anak untuk menghargai disiplin. Adanya stimulus dan juga tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan tetapi dengan konsekuensi ini anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Betul itu, gitu ya. Jadi bagaimana? Apakah hukuman atau konsekuensi yang akan kita terapkan? Ada yang lain, ada konsep lain yang ditawarkan. Apa itu? Restitusi. Nah ini ya, ini konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi itu, pendekatan restitusi ini merupakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi, ketika mereka melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan restitusi. Jadi anak tidak merasa dia gagal, tetapi anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ciri-ciri restitusi itu apa saja? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Dan yang selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang sudah saya bahas tadi di awal, ya. Jadi ketika anak lemas di kelas itu bisa saja kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan. Restitusi itu sifatnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan mencari kesalahan anak, tetapi fokus pada solusi untuk Selanjutnya, nah ini. Lalu apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi? Ini ada sebuah contoh kasusnya sama, agar kita bisa membedakan mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi, dan mana yang namanya restitusi. Kasusnya apa? Kasusnya adalah siswa sering tidak membuat PR, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau yang hukuman itu guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit, itu jelas merupakan hukuman. Kita pikir suruh berdiri 10 menit di depan kelas. Bayangkan ya, anak akan merasa marah, dia merasa tidak dihargai. Selanjutnya, guru marah dan murid jadi takut. Ketika guru marah-marah, anak tidak mengerjakan PR. Yang ada anak bukan ingin mengerjakan PR, tapi apa? Mereka menjadi takut. Ini hukuman. Coba kita perlihat perbedaannya. Kalau konsekuensi yang kita terapkan, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat banyaknya. Kalau yang tadinya 5 soal matematika menjadi 15 soal.
ikhlas dan murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Tapi coba kita lihat bagaimana dengan restitusi. Restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Ya, kenapa dia tidak mengerjakan PR? Ya, lalu menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah tidak dilaksanakan olehnya. Dengan begitu dia akan menyadari, oh iya, harusnya saya seperti ini. Dan nantinya dia akan bertanggung jawab. Dia akan mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Ya, itu kan tidak menghukum. Ya, tidak menghukum, menyuruh anak ke depan. Tidak, ini dikembalikan lagi kepada anak, ditanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan dirinya. Lalu juga nanti kita akan belajar tahapan dari restitusi itu seperti apa. Selanjutnya, guru terbuka dan murid menghormati dirinya. Ya, dengan guru bersifat terbuka itu, murid akan, oh iya, ketika dia menyadari kesalahannya, dia akan belajar menghormati dirinya sendiri. Lalu juga dia akan belajar menghormati orang lain. Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil, akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain, ya. Dan murid merasa dia menjadi berharga, pribadi yang berharga, bukan pribadi yang dagang, ya. Dan juga merasa percaya diri. Nah ini dia, ini adalah tahapan yang ada pada segitiga restitusi, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa yang bisa kita ungkapkan ke murid misalkan, nah kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah berbuat kesalahan, yang tidak mengerjakan PR. Kamu bukan satu-satunya. Yang lain juga pernah melakukan hal yang sama. Ya. Yang kedua, nah setiap orang bisa melakukan kesalahan yang kamu lakukan pada saat ini. Dengan begitu kan anak tidak menjadi luluh lantak gitu, tidak menjadi hancur hatinya gitu ya. Tetapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan dengan ungkapan seperti ini, Ibu yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Ya. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, kita termotivasi dari dalam diri. Contohnya, ketika tadi anak tidak mengerjakan PR, nah kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu laksanakan, yang tidak sesuai, yang tidak kamu tepati? Dia kan akan mengingat ya, dia iya, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ini adalah tahapan yang ada pada segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa yang bisa kita ungkapkan ke murid misalkan, nah kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah berbuat kesalahan, yang tidak mengerjakan PR. Kamu bukan satu-satunya. Yang lain juga pernah melakukan hal yang sama. Ya. Yang kedua, nah setiap orang bisa melakukan kesalahan yang kamu lakukan pada saat ini. Dengan begitu kan anak tidak menjadi luluh lantak gitu, tidak menjadi hancur hatinya gitu ya. Tetapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan dengan ungkapan seperti ini, Ibu yakin kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah.
ya. Selanjutnya tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, kita termotivasi dari dalam diri. Contohnya, ketika tadi anak tidak mengerjakan PR, nah kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu laksanakan, yang tidak sesuai, yang tidak kamu tepati? Dia kan akan mengingat ya, dia iya, saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ini. Masih ada yang lain yang bisa kita ungkapkan. Ini untuk menstabilkan identitas. Kita bisa mengungkapkan ketika anak membuat kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Terus ibu atau bapak dulu juga pernah berbuat salah, gitu ya. Terus kita tidak mencari siapa yang salah di sini. Kita akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Ini untuk pada yang bisa kita lakukan untuk tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita bisa mengungkapkan pada anak, seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Ibu yakin kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Ibu yakin kamu terlambat datang ke sekolah itu pasti ada alasannya. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk, gitu ya. Kamu baru terlambat ke sekolah. Mungkin saja teman-teman kamu tidak sekolah selama seminggu, misalkan. Itu kan lebih buruk lagi, ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas tadi, menanyakan nilai-nilai kebajikan individu, dan kita bersikap tidak menyalahkan, berbicara tidak menyalahkan, menanyakan keyakinan, nilai apa yang sudah tidak kamu laksanakan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah, dalam penerapan segitiga restitusi ini nanti akan berkaitan dengan posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru itu sebetulnya ada 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer. Pertanyaannya, selama ini kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai penghukum. Sebagai apa lagi? Setelah tadi apa yang saya paparkan, ibu sudah mendapatkan gambaran kan? Apa sih bagaimana kita selama ini terhadap murid? Perbedaannya apa? Kalau sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, yang tadi dibahas. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tetapi anak menjadi luluh lantak hatinya, gitu ya, merasa bersalah, dia merasa gegah, gitu ya. Yang ketiga, sebagai teman, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan, ya. Selanjutnya sebagai pemantau atau monitor, ini berarti guru ada pada posisi terus saja mengawasi murid, gitu ya. Yang terakhir sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira kita ada di posisi yang mana, Bu? Sebetulnya posisi yang paling baik, yang paling ideal itu adalah posisi sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Mudah-mudahan ini ya, kedepannya kita bisa memperbaiki, gitu ya, fungsi kontrol kita terhadap murid-murid kita, gitu ya, sehingga nantinya yang kita lakukan itu bisa menunjukkan motivasi intrinsik pada diri murid untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal pada dirinya. Ya, banyak nilai kebajikan universal itu: saling menghargai, menghormati, berperilaku baik, berakhlak mulia, yang seperti itu ya, yang merupakan nilai-nilai kebajikan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus yang sama. Ini supaya kita semua bisa membedakan mana yang merupakan penghukum, mana
pembuat rasa bersalah, mana teman, dan selanjutnya mana pemantau, dan yang terakhir apakah itu merupakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Jadi dengan contoh kasus yang sama kita bisa membedakan ya, kita bisa membedakan kelima posisi kontrol guru ini gitu ya. Jadi mana yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Kasusnya apa? Di sini kasusnya ada siswa sering tidak memakai atau menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau penghukum itu tindakannya cenderung langsung menyalahkan siswa. Dan ini yang biasa yang bisa diungkapkan gitu ya oleh guru dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Misalnya seperti ini. Patuhi aturan sekolah. Lalu kamu harus berdiri di depan barisan. Nah, jika kita mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini, itu berarti posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Lalu kita lihat apa bedanya dengan pembuat rasa bersalah. Coba reaksi yang diberikan, contohnya seperti ini untuk pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru sangat kecewa sama kamu. Nah, ini memang terlihat terdengar sedikit lembut dibandingkan penghukum. Tetapi ini jauh lebih berdampak pada kondisi mental si anak. Kenapa? Anak akan merasa sangat bersalah gitu ya. Dia akan merasa gagal gitu. Dia akan merasa bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Di sini ada bahasa Bu Guru kecewa pada kamu. Itu anak akan semakin merasa bersalah ketika kita mengungkapkan pernyataan seperti ini. Nah, sekarang kalau sebagai teman, ini yang bisa diungkapkan gitu ya. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali tolong jangan ulangi kesalahan kamu. Ini bahasa-bahasa seperti ini kan menggunakan bahasa-bahasa approachment, pendekatan, siswa didekati, dan kita sebagai guru memposisikan posisi kontrol kita sebagai teman. Tetapi ya itu tadi gitu ya, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal bahwa posisi sebagai teman memang bagus, namun ada kekurangannya ya. Dan yang selanjutnya, kalau sebagai pemantau ini, kalau ingat, kalau guru ada dalam posisi kontrol sebagai pemantau, berarti ada konsekuensi yang menjadi dasar dari tindakan yang diambil oleh guru tersebut. Ada konsekuensi. Contohnya ini, kamu sudah melanggar, kamu pasti tahu peraturan dan konsekuensinya seperti apa, gitu ya. Jadi ada kesepakatan, ada konsekuensi yang sudah dan sejumlah aturan yang sudah diketahui oleh siswa yang harus dia laksanakan ketika dia melanggar apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan. Dan yang terakhir, ini posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya untuk posisi sebagai manajer, ini yang bisa Bapak Ibu ungkapkan ya. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu menyadari apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah kamu lakukan? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu berarti kita sudah menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru itu pada posisi manajer. Nah, ini ya beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol baik sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer untuk kasus yang sama. Bisa Bapak Ibu membedakan? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membedakan, saya punya beberapa pertanyaan nih di depan. Mudah-mudahan ini ya bisa dijawab semuanya. Yang pertama, kalau ada pernyataan dari guru seperti ini, kira-kira guru tersebut ada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa ya Bu ya? Sebagai pemantau Bu. Betul sekali, iya betul ya. Ini adalah sebagai pemantau. Karena di sini
sini ada konsekuensi ya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, siswa tidak akan mendapatkan nilai. Yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa nih? Membuat rasa bersalah. Betul sekali. Ini adalah guru pada posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini apa ya kira-kira? Berarti posisi kontrol guru di sini sebagai Teman. Betul sekali. Ini adalah sebagai teman. Yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa, Bu? Penghukum. Betul sekali. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dan yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Betul sekali. Ini sebagai manajer. Betul ya. Kelima, pertanyaan yang sudah dijawab dan Bapak, Ibu semuanya sudah bisa menentukan dan membedakan posisi kontrol sebagai guru dari kelima posisi kontrol tadi. Mana yang merupakan penghukum, mana yang merupakan pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Coba, apa bedanya ya? Kok kenapa redaksinya ini ditulis keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Coba kita akan mencoba membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas dari dua contoh kasus di bawah ini. Saya akan bacakan dulu. Yang pertama, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan? Ya, kira-kira coba di sini, Pak, ini kan hampir semuanya ya. Bapak Ibu guru menggunakan kendaraan bermotor untuk datang ke sekolah. Kira-kira ketika Bapak Ibu menggunakan helm itu alasannya kenapa ya? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Betul. Ada yang punya alasan lain? Misalkan karena kalau pagi-pagi banyak sekali polisi yang berjaga di jalanan misalkan ya. Nah, kalau ibu bapak mempunyai alasan seperti itu karena misalkan takut ada polisi atau itu berarti motivasi yang mendorong ibu untuk menggunakan helm itu adalah motivasi eksternal, tidak datang dari dalam diri sendiri. Nah, kalau yang tadi disebutkan saya mampu menggunakan helm itu dengan alasan untuk keselamatan, berarti itu merupakan motivasi internal, ya, motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, karena betul-betul ditujukan untuk keselamatan. Nah, selanjutnya, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kira-kira motivasinya apa ya? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Apalagi kalau kita flashback ke belakang sewaktu masa pandemi COVID-19, yang namanya penggunaan masker itu diwajibkan, apalagi di setiap area publik. Setiap kita mau masuk ke public places, ke area publik, itu wajib menggunakan masker. Karena kalau tidak menggunakan, kita tidak bisa masuk, gitu ya. Nah, kalau saya bertanya kenapa ibu menggunakan masker, biar saya bisa masuk ke area publik yang saya tuju. Itu berarti motivasinya bukan motivasi yang datang dari dalam diri, itu motivasi eksternal. Kenapa? Karena ibu takut tidak bisa masuk ke area publik. Tetapi kalau saya memakai masker untuk menjaga kesehatan saya supaya terhindar dari virus misalkan, itu baru merupakan motivasi internal. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi begini, yang namanya keyakinan itu diharapkan nantinya timbul, bisa menjadi dorongan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat untuk menumbuhkan kesadaran diri, gitu ya. Jadi kalau segala sesuatu yang dilakukan ketika motivasinya motivasi dalam diri, itu akan lebih mudah. Berbeda dengan motivasi yang datang dari luar. Jadi begini, kenapa keyakinan kelas diharapkan
Misalkan Bu, begini, mereka misalkan dalam salah satu poin keyakinan kelas ada salah satu poinnya ada misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas, ya, atau menjaga kebersihan kelas. Itu tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang memberitahu, si anak ketika melihat ada sampah berserakan di dalam kelas, kalau sudah tumbuh motivasi dalam dirinya, itu akan dengan sendirinya, dengan kesadaran dia sendiri membuang sampah yang dia temukan itu ke tempat sampah, gitu ya. Atau contoh lainnya misalkan ada salah satu poin dalam keyakinan kelas mereka itu untuk berbuat jujur. Misalkan nih pada saat ulangan, kalau sudah muncul motivasi dalam dirinya untuk karena dia meyakini bahwa kejujuran itu merupakan salah satu nilai kebajikan universal, dia tidak harus kita peringatkan lagi ketika ada ulangan, ada penilaian karya, dia akan mengerjakan soal ulangannya sendiri tanpa melihat pekerjaan orang lain, pekerjaan teman. Nah itu yang kita harapkan ya. Jadi semua nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan mereka yakini itu bisa tumbuh, bisa timbul dari motivasi internal, motivasi dalam dirinya. Ya, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa Bu. Iya. Bagaimana sebetulnya untuk pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, ya. Sifatnya seperti itu. Yang kedua berupa kenyataan universal, seperti yang tadi saya sebutkan. Saling menghargai, berperilaku baik itu kan pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan kata dilarang, jangan, tidak, itu kata-kata negatif. Ya, kita buat keyakinan kelas dalam bentuk positif. Contohnya seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, sedikit saja akan mudah dipahami membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bu. Keyakinan kelas tidak sama halnya seperti peraturan atau tata tertib yang mana pada akhirnya hanya menghafal saja tapi tidak terinternalisasi dalam dirinya. Keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting itu bisa menumbuhkan motivasi dalam diri anak. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan ketika membuat keyakinan kelas itu semua warga kelas, seluruh murid dilibatkan. Ya. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir dari materi diseminasi kita kali ini tentang budaya positif. Sebagai penutup, saya akan mengungkapkan ini yang ada di dalam SMP ya, Standar Nasional Pendidikan, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bagaimana siap Bapak Ibu memposisikan posisi kontrol kita sebagai manajer? Siap. Insya Allah siap ya. Demi terwujudnya tujuan pendidikan yang tadi saya bahas di awal. Anak harus mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Anak menjadi insan yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan juga terima kasih atas semangatnya sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sama-sama kita implementasikan ya untuk di sekolah kita tercinta ini, di SDN 2 Sukahaji ini, untuk perubahan yang lebih baik. Billahi taufiq wal
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Iya, terima kasih. Senang sekali hari ini Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian. Nah, hari ini ada yang spesial nih, ada yang istimewa buat kalian. Apa itu? Kita semua akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Coba, siapa ada yang tahu? Angkat tangan. Coba, kalau misalkan peraturan kelas atau tata tertib kelas, kalian pernah mendengar? Pernah. Tahu ya? Tata tertib kelas itu berisi peraturan-peraturan yang harus kalian taati. Ya, yang harus kalian laksanakan. Apa bedanya Bu dengan keyakinan kelas? Nah, yang akan kita buat sekarang itu adalah keyakinan kelas. Sebetulnya yang namanya keyakinan kelas ini itu sama halnya dengan yang namanya peraturan atau tata tertib kelas atau tata tertib yang ada di sekolah. Hanya saja kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan semua warga kelas, ya, seluruh murid dan juga guru, ya. Nanti keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati itu diharapkan akan terinternalisasi di dalam diri kalian. Artinya apa? Diharapkan nanti kalian bisa meyakini keyakinan kelas yang kalian buat. Itu kan di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Misalnya apa Bu nilai-nilai kebajikan universal itu? Saling menghormati, saling menghargai, ya, saling membantu, menjaga kebersihan kelas, meningkatkan kedisiplinan. Misalkan contohnya seperti itu, ya. Itu kan nilai-nilai seperti itu yang akan kita jadikan nantinya menjadi keyakinan kelas. Tetapi kenapa namanya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat dengan harapan nilai-nilai yang Ibu sebutkan tadi itu bisa kalian yakini dan ada dalam diri kalian. Nantinya menjadi motivasi, menjadi semangat, menjadi dorongan untuk kalian melaksanakan keyakinan-keyakinan yang sudah kalian buat. Jadi kalian misalkan nih, di keyakinan kelas ada salah satu poinnya itu menjaga kebersihan kelas. Jadi tanpa kalian disuruh oleh ibu, tanpa tanpa pengaruh dari hal-hal yang lain, kalian menyadari bahwa kalian itu harus menjaga kebersihan kelas. Misalnya ada sampah berserakan, apa yang harus kalian lakukan? Mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, jadi itu ya, kita akan membuat keyakinan kelas yang berisikan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita sepakati dan nanti kalian yakini supaya menjadi motivasi diri, menjadi dorongan, menjadi semangat untuk kalian untuk terus berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Siap, Nak? Siap. Terima kasih. Sekarang Ibu akan membagikan ini namanya kertas post-it, ya. Masing-masing satu orang kalian boleh menuliskan keyakinan kelas yang akan kalian yakini apa saja, gitu ya. Nanti kalian boleh tuliskan di sini. Satu orang Ibu akan berikan satu kertasnya, ya. Ada yang mau
kata dilarang atau menggunakan kata jangan. Tidak boleh ya. Jadi supaya memunculkan motivasi positif, kalimat yang kita gunakan juga hendaknya merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang positif ya. Nah, sekarang contohnya seperti apa tuh? Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa menggantinya dengan boleh, buanglah sampah pada tempatnya apa? Pintar atau menjaga kebersihan kelas ya, seperti itu. Mengerti tidak, Nak? Iya, terima kasih. Kita mulai ya, kita buat kesepakatan keyakinan kelasnya sekarang. Ini saya dituliskan ya. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah tadi kalian tuliskan di post-it ya. Ini apa namanya berbeda-beda ya nilai keyakinan yang kalian tuliskan. Ada saling membantu, saling bekerja sama, terus ada meningkatkan kedisiplinan, terus ada juga menjaga kebersihan. Ini akan Ibu klasifikasikan nilai-nilai yang sama. Nanti kita lihat di akhir ada berapa keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Mengerti? Nah, anak-anak, ini sudah Ibu klasifikasikan. Ternyata ini ada 5 keyakinan kelas yang kalian buat ya. Yang pertama itu adalah saling menghargai dan menghormati. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang ketiga meningkatkan kedisiplinan. Nih, disiplin. Yang keempat berperilaku baik dan jujur. Dan yang terakhir adalah saling bekerja sama dan saling membantu. Bekerja sama dan saling membantu. Coba sekarang siapa yang mau membantu Ibu untuk menuliskan keyakinan kelas yang tadi sudah kalian buat di karton ini? Siapa? Oke, baik.
keyakinan kelas kita hari ini itu sudah disepakati oleh kalian semua ya. Kalian belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Nanti muncul motivasi internal dalam diri kalian, ada semangat, ada dorongan, dan kalian terus berperilaku baik dan nantinya bisa menjadi budaya positif ya. Satu persatu nanti kalian akan menandatangani kesepakatan kelas kita ya. Nah, ini adalah hasil penandatanganan bersama kalian semua ya, penandatanganan siswa untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Ibu akan tempelkan di sini ya. Nah, ini sudah ditandatangani dan akan ibu tanda tangan juga. Sekarang ya. Ya, ini sudah selesai kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas 4 untuk siswa-siswi SDN 2 Sukahaji. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ia Mariam, salah satu guru di SDN 2 Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Setelah saya mengikuti sosialisasi modul 1 dan diseminasi budaya positif yang merupakan bagian program pendidikan guru penggerak oleh Ibu Iis Nursipa Rahayu, saya merasa senang dan sangat beruntung sekali karena saya bisa mengetahui materi esensial yang ada dalam modul guru penggerak. Di antaranya belajar memahami bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Apa saja nilai dan peran guru penggerak, bagaimana mewujudkan visi saya, serta bagaimana menciptakan budaya positif di kelas seperti pembentukan keyakinan kelas, apa saja posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Semoga materi yang kami pelajari bisa saya implementasikan di SDN 2 Sukahaji. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiat. Saya murid kelas 4 SDN 2 Sukahaji. Hari ini saya sangat senang sekali karena kami dibimbing oleh Ibu Iis Nursipa untuk membuat keyakinan kelas dan menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati. Kami akan berusaha melaksanakan keyakinan kelas kami dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Repina. Saya kelas 4 di SDN 2 Sukahaji. Hari ini saya sangat antusias dan senang sekali karena kami siswa kelas 4 dibimbing oleh Ibu Iis Nursipa Rahayu untuk membuat keyakinan kelas dan mendatangani keyakinan kelas yang telah disepakati. Menurut saya keyakinan kelas ini sangat penting supaya kami bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami akan berusaha melaksanakan keyakinan kelas kami dengan sungguh-sungguh. Guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.